Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Harunisa. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok Proklamasi Remedial Sejarah. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting yang terjadi pada 16 Agustus 1945 menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Peristiwa ini bermula setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus. Para pemuda seperti Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Hadamali, dan tokoh pemuda lainnya kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui sidang PPKI, karena PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Namun Soekarno dan Hatta yang termasuk golongan tua tidak langsung menyetujui usulan tersebut, karena mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI agar lebih terorganisir dan menghindari pertumpahan darah dengan tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Karena perbedaan pendapat itu semakin memanas, para pemuda akhirnya mengambil tindakan dengan membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar tidak dipengaruhi oleh pihak Jepang maupun golongan lainnya. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan menggunakan kendaraan militer yang dipimpin oleh pemuda dari PETA. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah seorang petani keturunan Tionghoa bernama Dijou Kyeosong. Di tempat tersebut, para pemuda terus mendesak agar Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia pada hari itu juga tanpa menunggu rapat PPKI. Namun Soekarno tetap bersikeras bahwa proklamasi harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan pada waktu yang tepat, agar tidak menimbulkan konflik besar dengan Jepang. Sementara itu di Jakarta, para tokoh golongan tua seperti Ahmad Soebarjo berusaha mencari keberadaan Soekarno dan Hatta serta melakukan perundingan dengan para pemuda. Ahmad Soebarjo akhirnya berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya, paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa Soekarno dan Hatta akan benar-benar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Setelah tercapai kesepakatan tersebut, Ahmad Soebarjo bersama beberapa tokoh lainnya menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan membawa mereka kembali ke Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah ia kembali di Jakarta, pada malam hari Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya menuju rumah seorang perwira angkatan laut Jepang bernama Tadashi Maeda yang bersedia memberikan tempat yang aman untuk menyusun teks proklamasi. Di rumah Maeda itulah pada malam 16 Agustus dilakukan perumusan teks proklamasi oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Sementara tokoh lainnya seperti Sukarni dan para pemuda ikut menyaksikan proses tersebut. Akhirnya diproklamasikan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta.